Seperti yang sering kita sebutkan, bahwa dalam serial Power Rangers kadang ingin membuat orisinalitasnya sendiri, yang membedakannya dengan versi asli Jepangnya, termasuk dalam hal pemanggilan Megazord dalam tiap episodenya. Hal tersebut bisa karena perbedaan budaya yang dirasa terlalu Jepang, penyesuaian dengan tema serta footage yang digunakan, atau mungkin hal lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam segi metode, meskipun sebagian diantaranya mungkin masih menggunakan footage asli Super Sentai. Dan kalau begitu, langsung saja kita simak 7 metode pemanggilan Megazord yang berbeda dengan versi Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Mighty Morphin Power Ranger season kedua berbeda dengan season pertama yang masih mengambil footage Zyuranger. Dalam season kedua Mighty Morphin ini, mereka harus benar-benar bekerja keras untuk menyesuaikan penggunaan footage Zyuranger digabungkan dengan original footage Amerika. Maka dari itu, adegan pemanggilan Zordnya juga harus dibuat seoriginal mungkin. Sebab mereka tidak menggunakan kostum 5 anggota utama Zyuranger di sini. Jika Zyuranger memanggil para Kidenju dengan menggunakan bola kristal Lai-Lai Tama, dibantu dengan Star Sword yang diangkat ke udara, tentu saja berbeda dengan Power Rangers, yang hanya akan memposekan gerakan tertentu sambil memanggil nama Zordnya masing-masing. Bahkan itu, hanyalah adegan roll call yang didubbing ulang. Bahkan di versi Amerika ini, semua Thunder Zordnya merupakan evolusi dari Dinozord sebelumnya. Belum lagi konsepnya di sini, bahwa semua Megazord adalah mesin berteknologi canggih ciptaan planet Eltar, berbeda dengan Zyuranger yang murni merupakan hewan mystical. Satu-satunya adegan pemanggilan Zord yang sama dengan Zyuranger hanyalah milik Tommy White Ranger, karena ia juga merupakan satu-satunya Ranger yang diambil dari versi Sentai tersebut. Mighty Morphin Power Rangers season ketiga. Dalam season ketiga ini pun, Power Rangers masih tetap kekeh dengan mempertahankan kostum Zyuranger yang digabungkan dengan White Ranger versi Zyuranger. Walaupun ini sudah masuk ke proyek adaptasi dari Ninja Sentai Kaku Ranger, namun mereka juga membuat adegan pemanggilan Zord yang berbeda dengan versi Sentai tersebut. Di Kaku Ranger, Sasuke dan kawan-kawan akan menggunakan semacam Shinobi no Maki atau gulungan Shinobi untuk memanggil masing-masing mekanya. Dalam hal ini, kita bicara soal Kakure Daishogun, karena dalam versi Amerika, mecha yang satu ini dijadikan yang pertama. Konsep ini tentu saja berbeda dengan Mighty Morphin, karena Tommy, Rocky, Adam, Aisyah, Billy, dan Kimberly hanya akan memposekan gerakan layaknya roll call untuk memanggil ninja Zordnya masing-masing. Sama halnya dengan saat mereka memanggil Shogun Zord, di mana para Rangers hanya akan memposekan gerakan tertentu sambil mengangkat tangannya ke udara seperti biasa. Zordnya adalah robot atau mesin canggih seperti biasanya. Berbeda dengan Kaku Ranger yang menggunakan jurus Kakure Ryu Kyodai Juso no Jutsu untuk berubah menjadi wujud Kyodai Juso-nya. Jadi di sini, mecha tersebut adalah wujud evolusi dari Kaku Ranger sendiri. Namun di mini seri Alien Ranger, metode tersebut tetap digunakan footage-nya saat mereka menggunakan Shogun Zord. Power Rangers Turbo, kalau ini mungkin hanya sedikit perbedaannya, karena mungkin hanya sebatas dari pose dan juga metode yang diterapkan pada series ini. Seperti yang kita ketahui, para Rangers akan memposekan sedikit gerakan bersama-sama untuk memanggil Turbo Megazord-nya. Meskipun ada beberapa footage original K-Ranger yang tetap mereka pakai di episode-episode tertentu, di mana hanya Ranger merahnya yang memanggil Zord tersebut. Namun metode yang berbeda adalah bahwa di sini Megazord seakan diaktifkan secara otomatis ketika mereka melakukan panggilan tersebut. Cukup berbeda dengan K-Ranger, di mana mentor mereka yang bernama Dapu yang justru akan meluncurkan Ranger Vehicle dari markas mereka. Begitu pula dengan Vic Trailer yang berfungsi membawa VR V-Robo, yang juga harus diaktifkan oleh Dapu dari markasnya. Karena di versi Power Rangers Turbo, mereka hanya akan melakukan panggilan seperti yang ada sebelumnya, karena kebanyakan yang digunakan merupakan footage original Amerika. Dan jika bicara masalah perbedaan, sejak dibuka dengan Turbo Power Rangers Movie, tentunya ada banyak sekali hal yang bertolak belakang. Yakni dalam versi ini, Zordnya akan berubah dari ukuran mobil biasa ke wujud raksasa pada adegan klimaksnya. Yang tentu saja, hal itu tidak pernah terjadi pada versi K-Ranger. Power Rangers Dino Thunder mungkin juga tidak banyak perbedaan dalam hal ini. Namun karena konsep kedua series ini yang cukup bertolak belakang, maka metode pemanggilan Zordnya juga akan sedikit berbeda.
Seperti yang kita bisa lihat, bahwa Zord dalam Dino Thunder memang merupakan semi-mechanical organisme. Jadi, merupakan gabungan antara makhluk hidup dan juga percampuran dengan teknologi komputer. Jadi setiap kali Connor dan kawan-kawan memanggil Zordnya, semua harus diaktifasikan melalui komputer yang ada di markas mereka, baik oleh Tommy ataupun Hayley. Atau bisa juga diaktifkan dari morpher milik Tommy, karena Brachiozord yang sekaligus menjadi carrier tersebut adalah milik sang Ranger hitam. Tentunya, sedikit berbeda dengan Aba Ranger, yang morfernya merupakan alat komunikasi antara para Ranger dan juga partner baku Ryu-nya. Jadi dalam hal ini, konsepnya tidak seilmiah yang ada pada Dino Thunder. Karena mecha di sini, sejak awal memang sudah dibawa oleh carrier Brachiosaurus milik Aba Ranger, yang dipanggil hanya dengan berkomunikasi lewat Dino Commander. Jadi dalam season ini, mecha tersebut tidak diprogram secara komputerisasi, layaknya versi Amerika. Power Rangers RPM, kita semua tahu bahwa terdapat banyak perbedaan antara RPM dan juga Go-Onger. Mulai dari konsep science fiction, militer, post-apokalips yang mungkin membuat semuanya menjadi jauh lebih dark dan juga lebih serius. Hal itu tentu berbeda sekali dengan Go-Onger yang lebih ceria, fantasi, dan berorientasi pada anak-anak, termasuk dalam pemanggilan mekanya. Di versi Go-Onger, semua anggotanya akan dikirimi engine case yang diletakkan di dalam sebuah koper. Lalu Sosuke dan kawan-kawan akan mengambilnya, kemudian memasukkan engine soul ke dalam case-nya masing-masing dengan gerakan pose secara berbarengan sebelum akhirnya para engine akan bertolak ke wujud raksasanya. Hal itu berlaku ke semua Ranger yang ada dan juga semua engine yang digunakan. Tentu saja berbeda dengan versi Amerika, sebab dalam season ini mereka tidak menggunakan footage tersebut. Karena RPM hanya akan memunculkan Zordnya dari bagian logo di kostum Rangernya masing-masing, lalu memasukkan engine cell dengan cara melemparkannya. Kemudian secara otomatis akan meluncur dan menjadi raksasa. Kecuali untuk Ranger Silver dan juga Ranger Gold, yang hanya akan menekan tombol yang ada pada morfernya, kemudian Zordnya akan tiba di sana. Tentu saja, hal itu berbeda dengan Go On Wings untuk versi Go-Onger, yang menerapkan metode engine case dan engine soul seperti yang ada pada Go-Onger lainnya. Power Ranger Samurai. Walaupun sebagian besar konsep dan ceritanya memang benar-benar kopas dari versi Shinkenger, namun Power Ranger Samurai tetap punya sisi originalnya sendiri, terutama untuk proses pengaktifasian Megazord-nya. Seperti yang kita tahu, jika dalam versi Shinkenger, semua anggota Rangernya akan meletakkan origami masing-masing di lantai, lalu menuliskan Mojikara yang bertuliskan Dai di bagian origami tersebut. Lalu secara otomatis, mecha itu akan menjadi raksasa dan Shinkenger akan langsung masuk ke dalamnya. Dalam versi Samurai, tentu saja ada sedikit perbedaan di sini, sebab Jaden dan kawan-kawan akan melemparkan pedangnya ke udara, lalu menuliskan kata Cho atau Super di bagian atas folding Zord-nya. Kemudian, mereka akan berubah ke wujud Mega Mode, lalu melompat ke udara untuk menangkap pedang yang tadi dilemparnya. Kemudian secara otomatis, mereka akan masuk ke dalam bagian Zord-nya yang telah menjadi besar tersebut. Seluruh footage-nya memang benar-benar original buatan Saban. Terlebih karena mereka ingin meningkatkan varian merchandise dari proses Mega Mode tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Antonio sang Gold Ranger yang melakukan panggilan Zord-nya dengan mengaktifasikan lewat Gold Morpher-nya. Lalu Zord-nya akan muncul dari kotak ikan miliknya untuk berubah menjadi raksasa. Tentu saja berbeda dengan Shinken Gold, di mana Genta akan meletakkan disknya di bagian atas Sushi Changer, kemudian origami miliknya akan terbang dari gerobak sushi miliknya. Walaupun adegan tersebut tetap dipakai pada episode tertentu, walaupun tanpa alasan. Power Rangers Dino Fury. Tunggu dulu, bukannya di serial ini, metode pemanggilannya semuanya sama dengan versi Ryusoldier, mulai dari pengaktifasian via Morpher, lalu melemparkan Dinoki ke arah Zord tersebut. Ya, terus apa perbedaannya? Semua footage pemanggilan Zord di sini kebanyakan juga merupakan recycle dari versi Jepang. Namun ada hal yang mendasar mengapa ia harus dibedakan dengan versi Ryusoldier. Di versi Sentai tersebut, Ko dan kawan-kawan akan berkomunikasi dengan para Kisiryu atau partner dinosaurusnya masing-masing menggunakan alat Ryusol Changer. Dan perlu diketahui, Ryusol di sini bukan sekedar robot, melainkan juga memiliki kesadaran layaknya makhluk hidup. Jadi, mereka hanya akan memanggil mekanya dengan cara langsung berkomunikasi lewat Ryusol Changer-nya tersebut. Berbeda dengan Dino Fury, di mana Zaito dan kawan-kawan harus menghubungi Solon terlebih dahulu untuk mengaktifasikan Zord mereka semua.
Karena dalam versi ini, semua Zordnya merupakan teknologi mesin yang tersistematis. Dan perhatikanlah, semua Zord milik 5 personil Dino Fury keluar dari semacam bukit batu raksasa setiap kali dipanggil. Dan itu adalah original footage yang dibuat oleh Hasbro. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.